Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Gede Praditya dengan absen angkatan 54 dari kelompok 3. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai yang telah saya buat dengan judul Strategi Inovatif dalam Pendidikan Kedokteran untuk Menghadapi Ancaman Penyakit Infeksi Perjalanan di Indonesia. Jadi, tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke materi. Nah, jadi di sini hal yang melatar belakangnya dari esai saya adalah di era globalisasi ini, peningkatan dari teknologi di bidang transportasi meningkat pesat, sehingga mobilitas dari warga di seluruh dunia juga ikut meningkat. Salah satu faktornya adalah dari wisatawan. Nah, wisatawan sendiri selain memiliki dampak positif, tentunya memiliki dampak negatif yang yaitu berpotensi untuk menyebarkan penyakit infeksi menular, yang mana itu bisa kita sebut travel related disease atau penyakit infeksi yang berhubungan dengan wisata. Nah, contohnya adalah COVID-19 yang beberapa tahun lalu kita hadapi dan ada juga malaria yang merupakan penyakit endemik di Papua, demam tifoid dan zoonosis seperti Japanese encephalitis virus yang berasal dari hewan yaitu babi dan vektornya yaitu nyamuk. Nah, cara kita menghadapinya di suatu negara adalah dengan meningkatkan pendidikan kedokteran kita supaya dapat beradaptasi dengan strategi inovatif agar lulusannya nantinya dapat menghadapi travel disease yang ada di kemudian hari. Nah, jadi solusinya antara lain yang pertama adalah pemanfaatan teknologi digital, yang kedua simulasi klinis, yang ketiga interprofessional education, dan uh, integrasi dari kurikulum global. Langsung saja masuk yang pertama itu pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Untuk pemanfaatan teknologi ini kita sudah tidak asing ya, karena dari masa COVID itu kita sudah didorong untuk menggunakan teknologi digital. Nah, jadi uh, salah satu teknologi digital yang bisa kita gunakan adalah virtual reality untuk melakukan simulasi klinis supaya risiko yang ditimbulkan kepada pasien lebih sedikit karena tidak menggunakan pasien yang asli. Bisa juga menggunakan air learning dan hybrid learning yaitu daring dan luring. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan dari fitur seperti Zoom maupun Google Meet untuk berkomunikasi atau kuliah virtual dengan pakar-pakar dari internasional supaya kita mendapatkan informasi juga mengenai uh, penyakit emerging yang ada di daerah mereka. Nah, dengan begitu, sebagai mahasiswa kedokteran akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara mandiri mengenai travel related disease tersebut. Nah, yang kedua adalah simulasi klinis dan pembelajaran berbasis simulasi. Di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu menggunakan virtual reality. Selain itu juga ada manekin berteknologi tinggi, di mana dengan mahasiswa kedokteran menggunakan teknologi seperti itu akan um, memperkecil risiko dari kesalahan teknis dan mahasiswa tersebut bisa lebih percaya diri untuk melakukan prakteknya, sehingga nantinya setelah menjadi dokter, mahasiswa tersebut bisa menjadi dokter yang dapat mengambil keputusan dengan baik dan sigap untuk mengatasi seperti travel related disease tersebut. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran dengan interprofessional education atau IPE untuk kolaborasi tim. Nah, sini yang saya maksud adalah dengan bekerja sama dengan seperti program studi kesehatan masyarakat, keperawatan, farmasi, maupun kedokteran hewan. Di mana dengan sesama sektor tersebut kita bisa eh, menyelesaikan berbagai kasus seperti misalnya COVID-19 kemarin. Itu kan perlunya ada koordinasi antara berbagai tenaga medis di berbagai bidang. Nah, di saat itu juga kita akan dilatih untuk bagaimana berkoordinasi, gimana cara kita untuk berkomunikasi supaya menyelesaikan kasus dengan efisien. Nah, Nah, salah satu contohnya itu adalah sebagai mahasiswa kedokteran bisa bekerja sama dengan dokter hewan untuk menyelesaikan permasalahan zoonosis atau seperti Japanese encephalitis virus tadi itu, yang mana dengan pengetahuan yang dimiliki oleh dokter maupun dokter hewan bisa menyelesaikan kasus secara efisien. Nah, dengan begitu nantinya calon dokter ini akan memiliki skill komunikasi eh, di di bidangnya dia itu kesehatan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah integrasi kurikulum global dan One Health dan kesehatan perjalanan. Nah, di sini kurikulum kedokteran perlulah tidak hanya mengambil dari materi lokal, tapi juga secara global supaya dapat mengetahui apa sih pengetahuan di luar negeri itu seperti apa ya penyakit-penyakit endemiknya. Seperti misalnya kita mau mengirim jemaah haji, kita kan pasti memberinya imunisasi meningitis supaya tidak terserang penyakit endemik di negara tujuannya seperti itu. Jadi ada juga One Health
atau hubungan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungannya yang berkesinambungan. Lalu dengan begitu dokter di Indonesia akan menjadi lebih kompeten terhadap tantangan yang akan muncul di global ke depannya. Nah, untuk kesimpulannya adalah dengan cara kita menghadapi ancaman travel disease itu membutuhkan inovasi dalam sistem pendidikan kedokteran seperti yang sudah saya sebutkan, pemanfaatan teknologi digital, simulasi klinis, interprofessional education, dan yang terakhir itu integrasi kurikulum global. Itu jika dilakukan semuanya, itu akan meningkatkan output dari dokter yang akan dihasilkan. Nah, untuk sarannya itu institusi pendidikan dapat menambahkan materi wajib seperti infeksi emerging atau penyakit baru dan travel disease. Dan pemerintah juga dapat memberikan dukungan terhadap fasilitas pendidikan kedokteran. Dan Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan dapat berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.